manfaatkan untuk kegiatan apel kayak gitu kali ya, atau jalan-jalan, atau makan malam dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah nih, kita bisa mengisi waktu kita di malam minggu ini dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, supaya kegiatan ini diberkahi dan diridhoi Allah, mari kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, perlu diketahui Bismillahirrahmanirrahim. mungkin ya, teman-teman ada yang belum tahu bahwa kegiatan kuis pada malam hari ini merupakan salah satu proja dari kepengurusan 2018. Nah, dan salah satu proja yang pertama kali dilaksanakan oleh kepengurusan 2018 ini. Nah, dan mungkin ada beberapa orang yang belum tahu bahwa Ketua Komtik Sekolah Tinggi Teknologi Garut saat ini telah berganti ya. Sekarang menjadi Kang Fauzan Abdurrahman. Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama kita ucapkan selamat kepada Kang Fauzan Abdurrahman yang telah terpilih menjadi Ketua Komtik Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Semoga dengan terpilihnya Kang Fauzan sebagai Ketua Komtik bisa membawa Komtik menjadi lebih baik lagi. Amin. 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 Amin ya Allah rabbal alamin. Barokallah Kang Allah Fauzan. ya Rabbal. Allahu Akbar. Selamat. Nah, seperti yang kita ketahui ya, malam hari ini kita tuh bakal kuis nih. Kira-kira udah ada yang menghafal? Bakal ditanya apaan gitu? Acan Angkatan kuliah 20 geus diem. kuis. Tos jago teh. Tos jago, Masya Allah. Ya bener ya, nggak ada mau soal lawa tuh. Emang beda pencipta mah. Betul, betul. Tapi meskipun bukan yang menciptakan soal kuisnya, ya tetap harus penuh semangat dong. Harus bisa ngalahin orang yang bikin kuisnya gitu kan. Pasti semangat. Semangat, ya. Karena insya Allah nih, kalau ke depannya kuisnya itu bakal dapat giveaway gitu. Nah, kalau untuk malam hari ini kita baru pemanasan istilahnya. Tapi meskipun pemanasan, kita tetap jangan asal-asalan ya, karena nanti di akhir atau sebelum akhir gitu ya, di pertengahan atau lebih pertengahan, kita bakal ngadain live scoreboard quiz. Jadi bakal kelihatan siapa nih yang dapat kuis tertinggi. 3 tertinggi. Jadi kalau misalnya nilainya tertinggi, skornya tertinggi, berarti dapat giveaway dari masing-masing aja ya kalau untuk malam hari ini mah. Oke, untuk kuis malam hari ini kita kan pakai Kahoot. Teman-teman udah ada yang bisa pakai Kahoot atau ada yang belum bisa? Sudah Saya sudah tahu. pernah coba. Belum. Ada yang belum? Saya pernah tahu. Belum. Saya belum tahu. Belum tahu, silahkan cari tahu di Google weh. Nah, kalau yang belum tahu, mau ada simulasi dulu gak? Atau demo? Mau. Mau? Oke, kalau gitu mau demo dulu silahkan. Ada kuotanya gak? Ada. Ada, alhamdulillah. Insya Allah cukup. Alhamdulillah. Banyak kakak. Kota belajar. Aduh. Bagi-bagi atau bagi-bagi. Nah, kalau misalnya kuota belajar ya gak apa-apa, yang penting mah bisa connect we karena Kahoot ya. Pakai VPN. Jempol, aduh. Aduh. Oke, silakan coba di handphonenya atau di laptopnya buat silakan ketik kahoot.it di handphone atau laptopnya masing-masing. Itu di layarnya ada layar Komtik STTG.
Udah semuanya? Belum teh, lemot. Lemot ya, katanya banyak. Nah, gimana ini? Pakai VPN. Om, Ada apa nih? Udah teh, ayo mulai. udah, ini mah baru permulaan ya, belum kuis beneran. Ini mah buat simulasi bagi yang belum bisa atau yang lupa. Udah belum? Udah teteh. Udah. Pin itunya teh. Pinnya itu tuh 2119170. 2119170. Ada di kolom komentar juga. Nah, yang udah masuk ada si Gasken, ada Eva Nurul Padilla, ada Kuhaku, ada Sopai, ada Hamba Allah, ada Husni Mubarok, ada Zul Taslim. Yang lainnya masih ada yang belum nih. Masih banyak yang belum. Ada Hanifah. Kenapa belum masuk? Oh iya, kamu di sini, aku di sana. Gagal malming. Gak apa-apa, insya Allah masih ada malming selanjutnya. Jomblo, nyimak. Insya Allah minggu depan gak jomblo lagi ya. Ajakan sana merame. Juga jomblo. Dipilih. Kan banyak yang jomblo nih, siapa tahu. Oke, udah semuanya udah masuk. Udah diisi soalnya belum? Tes. Kalau udah pada masuk semuanya, mau dimulai kuisnya. Udah? Oke, berarti udah semuanya. Cenah. Kita mulai. Aduh, siapa itu yang sayang aku? Jadi malu. Oke, udah semuanya? Ayo teteh. Siap, gaskeun. Nah, karena berhubung waktu nih ya, takutnya keburu nundutan. Jadi kita gak simulasi, tapi ini langsung kuis yang asli ya. Jadi nanti yang bakal
ada di live scoreboard quiznya itu emang yang benar-benar dikerjain sama kalian gitu nilainya itu. Jadi harus serius ya. Dan di akhir juga bakal ada pembahasan dari setiap soal yang ada di Kahoot ini. Jadi gak usah bingung kalau misalnya nggak tahu, di skip aja karena bakal di waktu ya. Jadi pilih aja lah yang benar. Oke, udah semuanya siap? Siap teh. Kita Nah, hitung bersama-sama. 3, 2, 7. Quiz Weekend IT. 3, 2, 1. Di bawah ini merupakan software kode editor kecuali yuk dipilih. Waktunya maksimal 1 menit, tapi kalau misalnya 1 menit kurang, udah beres. Nah, udah beres. Ternyata jawabannya adalah Microsoft Office Word. Dan yang menjawab benar ada 11 orang. Lanjut. Oh, kita lihat dulu. Ternyata skor tertinggi oleh Opun. Opun siapa Opun? Ngacit, Skor. Nopan ngacit. Oh, pantesan. Yang buat mohon mengalah. Tong nyerikan tuh nggak tuh? Ngelehan sana ke adik kelas. Adik tingkat kita. Yang kedua, nilai tertinggi kedua, Husni Mubarok nih dari angkatan 2020 ya. Wah, mantap sekali. Mantap ini, mantap. Tepuk kaki. Hese, tenang. Jangan dulu keluar dari Meet karena pokoknya nanti di akhir bakal dibahas, jadi bakal tahu. Ya. Oke, udah tahu kan skornya? Gak keluar pilihannya. Kenapa gak keluar? Isinin meren. Nyumput. Kita coba ke soal yang berikutnya ya. Apakah masih nggak muncul jawabannya atau muncul ya? Udah siap untuk soal berikutnya? Siap. Siap. Oke, kita lanjut. Aku tools di AutoCAD. Tugasku membuat objek lingkaran 1/4, 1/8, atau setengah dari lingkaran. Siapakah aku? Siapa coba? Gak keluar sih. Kunci jawabannya boleh nanti ya. Oke, jawabannya adalah ARC. Jadi yang jawab benar ada 5. Mantap nih yang tahu, soalnya AutoCAD ini biasanya dipakai sama jurusan lain. Jurusan kalau di STG, jurusan teknik sipil sama teknik industri. Ngasal, wah ternyata lagi hoki kali ya. Wah, masih open juga ini. Opun tong ngiring kan Opun.
Opun elehkeun atuh api-api teu tiasa we. Kuhaku, siapa Kuhaku? Angkatan berapa itu? Kemudian Kuhaku. ada Kak Wibu. Kuhaku ibu sana tuh. Kemudian ada Kang Zul. Kang Zul hebat. Kemudian ada Levi. Levi. Kayaknya angkatan Wah. 2020 ya. 2020. Ayo tuh semangat angkatan 2020. Benar. Angkatan 2020 semangat atau. Jangan mau kalah sama Opun. Jangan mau kalah sama angkatan 2019 sama 2018. Tapi tenang aja, masih banyak soalnya. Jadi masih bisa menyalip ya. Oke, lanjut aja ini teh. Lanjut, lanjut. Lanjut sana. Perangkat yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda adalah. Ayo dijawab, dipilih. TTA salah mencet. Kumaha tuh. HP teh. Kalem masih ada soal yang lain. Tapi ulah kalem teuing nya. Hoyong Ini mah hadiahna lumayan Bim. lama. Hoyong hadiahna berarti harus benar jawabannya. Anu 3 4, pas mah. 2, Kahutnya ada 1. suaranya teh, supaya nggak sepi. Supaya gak sepi gimana? Kahutnya biasanya ada suaranya. Oh, ada suaranya. Suaranya tukang sana. Biar rame. Ulah suara abi wae tuh bosen. Share screen-nya gak pakai suara kayaknya. Iya betul. Kang Komtik. Teteh bukan kode nade ya abi kakak keluar. Bentar. Kode. Bentar. Bakal Kodenya pas share screen-na kurum lahungkul Jan. 2119170. Udah? 2119170. Udah teteh. Oke. Tes. Ada suara gak? Coba. Gak ada. Lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya, bakal ada suara. Oke. Udah semuanya udah siap? Siap. Siap, Siap. gaskeun. Sana lanjut. Oh ya, yang barusan tadi dibahas. Oke, IP address adalah alamat dari sebuah host yang terhubung dengan jaringan. Kepanjangan dari IP di sini adalah yuk, waktunya udah mau habis. Semakin ke sini, semakin waktunya habis. Dan habis waktunya. Tapi banyak jawabannya yang benar ya. Ada 11 orang yang menjawab betul, benar. Dan skor tertingginya adalah jeng jeng jeng. Kuhaku. Saya teh Kuhaku teh Kang Zul juara kedua
Kemudian ada gagal malming. Meskipun gagal malming, tetap harus skornya mah tinggi ya. Oke, lanjut aja ini teh lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Cenah. Tadi ada suaranya gak? Nggak Kecil. ada. Ada. Teteh izin keluar. Kemana dulu? Keluar dari game. Oh, nah, kok yang hadiah? Lihat teteh. Lihat. Pada nyimak ya unggul. Nah, apanya yang bikin liar? Jawab dulu we, coba-coba gacha. Ya, nanti kan ada Ah, pembahasan. Banget. kayak yang tadi, ngasal tapi betul. Siapa tahu sekarang kalian yang beruntung. Oke, lanjut. 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 Komputer yang berlaku sebagai pusat data disebut sok yang nggak ikut game juga, ikut mikir we dulu. Siapa tahu bener. Ngisi dulu. Itu yang 5-an gak ikut ngejawab kayaknya. Oke, banyak yang benar ya. Ternyata dari tadi banyak yang benar. Berarti banyak yang bisa. Server jawabannya. Untuk komputer yang berlaku sebagai pusat data disebut server. Oke, dan skor tertingginya diraih oleh Next. siapa? Wah, Kang Zul. Mantap. Terus we, Kang Zul, Kuhaku, gagal malming, Husni. Yuk, yang lain semangat, itu semangat. Kita next lagi, next. Kepanjangan dari ISP adalah mantap. Yuk, diingat lagi. Waktunya sudah mau habis. Dan yang menjawab sudah ada 15. Dan kepanjangan dari ISP adalah Internet Service Provider. Banyak juga yang jawabannya benar ya. Alhamdulillah. Selamat Dan ting. tertingginya masih Kang Zul. Kang Zul ngelehan deh cenah tuh. Siap. Teteh Angkatan waktu 2020. cepet. Gimana? Oke,
Oke, kita next aja. Percepat Senatus tunduh. Di bawah ini merupakan struktur perulangan di PHP kecuali eta teh porek, for, while, switch. Kasih tahu atuh teh. Semester kolot waduh. Tapi bisa bahasa Inggris tapi teh. Sok pilih aja dulu. Mau benar, mau salah, gak apa-apa, namanya juga belajar. Yang penting udah mencoba. Os ingat ya, nama ingat. Yuk, semangat. Apakah porridge gitu? Porek, while, switch. For each. Hancana jawabannya 2 andai anu acan. Yuk, waktuna terus bade sep. Hiji deui, seorang deui. Ya, semuanya sudah menjawab. Dan di bawah ini merupakan struktur perulangan di PHP kecuali jawabannya adalah switch. Dan wios atuh, engke mah bakal bener wae. Kang Zul lagi yang menang. Kang Zul milih Hah? Oke, kita next lagi ya. Masih ada beberapa pertanyaan terakhir. Operator pembanding digunakan untuk melakukan A. Semua jawaban salah. Gak ada A, B, C, D. Semua jawaban salah, perbandingan antara dua nilai, penjumlahan antara dua nilai, atau mengkombinasi antar dua nilai. Operator pembanding digunakan untuk melakukan apa? Yuk, 4 orang lagi. 3 orang lagi. Kalam, waktunya masih banyak. Ya win streak-na pecah ya lama sih gana. Yuk, 2an lagi. Kang Jul kudu di banned. Oh, ini namanya jadi ada 16 ah. Tadi mah cuma ada 15. Dan jawabannya adalah operator pembanding digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua nilai. Dan ternyata banyak ya yang jawab benar juga. Dan skor tertinggi diraih oleh akhirnya Husni Mubarok dari angkatan 2020. Selamat akhirnya ya, angkatan 2020 bisa menduduki puncak. Oke, next. Berikut ini yang termasuk bahasa pemrograman kecuali Kotlin, HTML, Java, Python, Python, tahu ya? Yuk. Kecuali, ingat ada kecuali. Oke, 1 orang lagi. Dan jawabannya adalah HTML. Ternyata ada yang banyak yang terkecoh ya. Oke, dan jawaban skor tertinggi Kang Jul lagi. Ini gimana Kang Jul? Gak mau ngalah wae. Gak ada harapan untuk saya. Masih ada harapan, banyak harapannya di kuis-kuis selanjutnya ya. HTML singkatan dari Hidden Text Markup Language, Hypertext Markup Language, Hypermarkup Language, atau Hypertext Markup Language. Kita belahnya bahasana raringgis gitu ya Allah. Yuk, baru ada 11 yang jawab. HTML. Oh, gitu macam teh abis salah atunya. HTML. Oke, semuanya udah menjawab ya. Dan ini adalah soal terakhir ya kalau gak salah.
Oke. Jadi jawabannya adalah Hypertext Markup Language. Dan banyak yang jawabannya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, salah baca, euy. Wis, Kuisnya mantap benar. Rumi nih. Kuisnya benar. Kuisnya sudah selesai. Dan skor tertinggi dari soal terakhir ini adalah langsung ini mah. Langsung. Ranking ketiga Husni Mubarok. Ranking kedua Gagal Malming. Dan ranking pertama adalah Levi. Ternyata dari angkatan 2020 semuanya. Bener tuh Gagal Malming 2020. Selamat. Tepuk tangan atuh. Wis. Selamat. Berarti diam-diam menghanyutkan ini angkatan 2020 ya. Dari tadi yang memimpin itu angkatan 2019, 2018. Gak ada 2018 juga. 2017 yang mimpin. Tapi ternyata di akhir yang malah di 3 podium tertinggi di puncak yang menduduki puncak adalah dari angkatan 2020 semua. Kecuali Gagal Malming nggak tahu ya angkatan berapa itu. Oke, berarti kita ke acara selanjutnya, yaitu pembahasan kuis. Pembahasan kuis dari soal yang mana? Dari soal nomor 1 dulu, Kang. Sok, mulai. Oke, Yang soal nomor 1. yang buat soalnya jelasin ya. Ya, mana soal? Nah, ini di bawah ini merupakan software kode editor kecuali. Silakan yang bikin soalnya untuk menjelaskan. Ada gak yang bikin? Tes, bismillah. Kalau gak ada sama saya aja ya jelasin. Oke, silakan, Kang. Nah, sama Pak Ketua aja. Nah, di bawah ini merupakan software kode editor kecuali. Di sini tuh kan ada VS Code, ada Atom, ada Basket, ada Microsoft Office Word. Nah, jawabannya itu Microsoft Office Word. Soalnya Microsoft Office Word itu software pengolah kata, bukan kode editor. Kita bisa lihat di sini sebagai contoh dan VS Code. Nah, di situ ada tuh Visual Studio Code is a free source code editor. Lalu Atom, nah tuh sama Atom, tuh Atom juga open source text and source code editor. Lalu Basket, nah ini juga sama tuh Basket is a source code editor. Nah perbedaannya itu biasanya digunakannya kalau VS Code itu kadang seringnya digunakan di Windows kayak gitu. Kalau yang lain ada Mac, ada Linux dan lainnya. Nah seperti itu. Gimana, paham? Paham, Kang? Kode editor Kang naon Kang? Itu harusnya numpang pindah nama kayak kode editor. Jadi software kode editor itu kita gunakan untuk coding. Nah, coding itu apa? Coding itu merangkai suatu kata-kata, namun kata-kata itu tuh suatu instruksi-instruksi, perintah-perintah di dalam suatu komputer yang bisa dijadikan nantinya tuh suatu aplikasi. Nah, seperti Google Chrome itu juga hasil codingan. Kahoot itu aplikasi hasil codingan. Semua yang ada seperti di HP itu hasil codingan ya semuanya itu. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau buat aplikasi hasil, aplikasi quiz, aplikasi e-learning, atau aplikasi Google Classroom. Nah, itu dapat digunakannya dengan kode editor, lalu yang dinamakan bahasanya itu biasanya disebut bahasa pemrograman. Contohnya nanti akan ada. Oke, gimana? Udah paham? Paham Kang, Paham, terima Kang. kasih jawabannya. Siap, lanjut. Lanjut. Nah, ini kebetulan
Saya yang bikin soalnya. Jadi jawabannya itu adalah ARC. Tools yang biasa digunakan untuk membuat objek lingkaran, tapi lingkarannya ini tidak sempurna, alias tidak lingkaran yang penuh gitu ya, bulatnya itu penuh, enggak. Tapi lingkarannya itu biasanya seperempatnya, seperdelapannya, atau setengahnya dari lingkaran. Biasanya kalau gambar di denah-denah itu ada gambar pintu. Nah, pintu itu biasanya digambarnya sama ARC, biar bikin lengkungan. Jadi biasanya lengkungan-lengkungan itu dibikinnya sama perintah ARC. Kalau misalnya elips, belum pernah pakai AutoCAD. Ya, gak apa-apa ya, belum pernah pakai AutoCAD juga, karena insya Allah nanti kedepannya ada juga kok, bukan tutorial ya, belajar bareng mengenai AutoCAD. Itu mah mau dipakai silakan, nggak dipakai juga gak apa-apa, yang penting mah udah tahu. Tuh. Intinya jawabannya ARC, karena hampir semuanya ellipse, circle, donut sama-sama fungsinya itu buat bikin lingkaran. Cuman ada lingkarannya yang benar-benar bulat lingkaran, ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya, ada juga yang bentuknya lonjong, ada juga yang bentuknya kayak donat. Jadi gak bakal kebayang sih kalau misalnya belum pernah buka AutoCAD. Tuh. Mungkin paham gak paham ya. Tapi mudah-mudahan paham lah ke depannya insya Allah. Oke, lanjut. Siapa ini yang bikin soal? Kalau nggak salah, Kang Rizky ya. Ada gak? Kang Ada, Rif, Kang. Ada. Bisa dijelaskan? eh yang soal ini, perangkat yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda adalah, jawabannya adalah router. Karena kalau jawaban yang lain kayak switch itu fungsinya untuk menghubungkan jaringan yang sama. Kayak switch itu sama kayak hub. Dan kalau modem adalah untuk menghubungkan perangkat ke internet. Kebetulan ini ada materinya di YouTube Komtik yang tentang jaringan dasar. Ada pembahasannya tentang perangkat pengenalan perangkat-perangkat jaringan. Nah, kalau ingin tahu lebih lengkap bisa ditonton videonya. Lanjut. Terima kasih. Gimana? Paham? Oke, lanjut aja ya. Ini sama ya soalnya dari Kang Rizky bukan? Oh iya, sama. Nah, dan yang IP address adalah alamat dari sebuah host yang terhubung dengan jaringan. Kepanjangan dari IP di sini adalah jawabannya adalah internet protokol. Kalau pilihan yang lain itu ngasal. Yang benarnya adalah internet protokol. Nah, yang materi tentang IP address ini juga nanti coming soon ada di YouTube Komtik. Jadi ditunggu materi tentang IP address. Oke, lanjut. Nanti kalau ada yang nggak paham atau apa bisa ya ke WA ke mentornya atau yang ada di YouTube komentar saja. Asik. Kalau yang ini pertanyaan siapa ini? Ada gak? Ada ini yang buatnya? Atau sama Kang Rizky lagi nih? Oke, kalau gak ada saya yang jelaskan ya. ya. Jadi komputer yang berlaku sebagai pusat data disebut server. Kenapa disebut server? Jadi kayak gini. Gintang gak jelas. Tes. Ada suaranya? Ada. Kalau yang nggak jelas ini kan direkam. Nanti bisa diulang. Semoga aja.
takutnya kan jaringannya jadi ada atau yang di sini atau di sana gitu. Takutnya kan gitu. Iya, Kang. Siapa? Oke, lanjut ya. Jadi yang maksudnya sebagai pusat data itu kan jawabannya server. Kenapa bukan client, bukan domain, bukan client server? Soalnya gini aja gampangnya. Kita searching ya apa itu server. Nah, sebenarnya kalau kita searching itu pasti ada gitu. Pasti ada jawabannya di Google. Nah, contohnya dari decoding. Decoding udah sangat terpercaya ya. Nah, apa itu server? Tuh. Ini kita langsung server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut Laden merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut tujuan untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna dan pengunjungnya. Nah, ini banyak. Jadi kalau secara simpelnya itu kita itu menggunakan ini Kahoot ini ada servernya. Kahoot itu servernya itu di mana? Nah, kita kliennya. Saya sebagai atau komtik yang membuat pertanyaannya itu klien. Nah, terus tuh ada juga yang kalian juga yang menggunakan tadi menjawab soalnya itu juga disebutnya klien. Itu kurang lebihnya secara umumnya ya, itu secara umum. Gimana paham? Kalau ada misalnya yang tanyakan nanti aja ke mentornya langsung ya. Terima kasih. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Kepanjangan dari ISP adalah Panjangan dari ISP itu Internet Service Provider. Internet Service Provider itu apa? Internet Service Provider itu adalah sebuah layanan yang menyediakan internet. Contohnya apa? Seperti Telkomsel kayak gitu atau IndiHome nih. Contoh ISP. Tuh, IndiHome. Nah, ini banyak ya. Tuh, Bisnet atau ini aja. Nah, ini. Nah, ini My Republic. Ini bahkan contoh ISP ya. Penyedia internet kayak gitu. Kurang lebihnya. Di Garut itu yang ada itu kan IndiHome sama Bisnet ya. Kalau di tempat lain itu ada My Republic, ada First Media dan lainnya gitu. Gimana? Kita lanjut juga ya. Lanjut. Di bawah ini merupakan struktur pengulangan di PHP kecuali ini ada yang buat soalnya di ini Mas. Gimana? Nopan atau Fahrul? Coba tolong jelaskan. Soalnya ada ini yang bikin soalnya. Jelaskan nama saya aja, Kang. Ya, Iya. sok. Ya, dalam PHP itu perulangan itu ada 4 ya. Jadi perulangan itu apa gitu? Jadi perulangan itu di mana kita mengulang kode program yang sama berulang-ulang. Nah, ada 4 jenis dalam PHP itu. Yang pertama itu for each, while, dan while do. Nah, di sini yang tidak termasuk itu switch, karena switch itu merupakan kondisi, bukan termasuk ke dalam perulangan PHP. Terima kasih. Sama-sama. Udah jelas ini teh? Kalau belum jelas Boleh nanti izin bisa menambahkan? langsung. Iya, silakan sok Kang Ihsan. Silakan yang mau menambahkan. Ya, jadi untuk perulangan di PHP ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Fahrul tadi, for each, dan while. Nah, kalau untuk for each itu jadi perulangan khusus untuk mengulang array gitu. Ya udah, segitu aja. Oke, makasih. Yang buatnya ini ada Ihsan, ada Fahrul ya. Saya tahu saya lupa lagi yang buatnya. Tapi yang sama yang buatnya aja tolong jelaskan. Oke, lanjut. Operator pembanding digunakan untuk melakukan gimana? Ini udah jelas sebenarnya sih, gak usah ini lagi, gak usah dijelasin ya. Operator pembanding pasti untuk membandingkan nilai gitu. Kalau penjumlahan ya untuk menjumlahkan. Cuma sangat jelas ya, kayak matematika lah gitu. Gimana? Apakah ada tambahan dari yang buat soal? Oh, ini yang buat soal siapa? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Lanjut. Berikut ini termasuk bahasa pemrograman kecuali. Nah, tadi itu banyak yang jawabnya Kotlin dan HTML. Ya,
sama gitu 88. Nah, ini tuh yang buat soalnya Novan, bisa tolong jelaskan? Novan, ada? Novan ada Kalau Novan? gua itu aja. Kayaknya ada tuh Novan. Gua biar Kang jelaskan akan. Oh, enggak. Mangga sok. Ya, tos jelas lah artina HTML ge. Nyata hypertext markup language sanes programming language jinten anu sanes bahasa pemrograman mah nya HTML. Sama tos jelas gitu ya mah. Anu Kotlin Java Python mah tos jelas eta teh bahasa pemrograman gitu. Nya atas gitu. Nah, Kotlin, kita coba Oke, ya. makasih. Tuh, Kotlin. Nah, Kotlin tuh. Ini Kotlin tuh. Programming language. Nah, ini Kotlin ya tuh. Ada. Kita buktikan juga Java betul tidak. Sama ya. Java juga sama. Baca aja. Tapi mau kasih tuh programming language Java. Lanjut lagi. Satu lagi tuh apa tadi teh? Python. Python. Nah, Python juga sama ya tuh. Programming language. Jadi kalau kita searching juga ini langsung keluar tuh. Padahal kita cuma ngeklik, cuma ngetikkan Python aja. Yang keluar tuh langsung. Oke, lanjut. HTML singkatan dari. Nah, ini kan tadi udah jelaskan oleh Iqbal bahwa HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. Bukan Hyper Markup Language, bukan Hidden Text Markup Language, dan Hypertext Markup Language. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan kuis. Lanjut ke Teh Elvin lagi. Baik, terima kasih kepada Kang Faujan, Kang Fahrul, Kang Ihsan, Kang Iqbal, dan akang-akang semuanya. Kang Rifki juga yang sudah membantu menjawab, membantu menjelaskan atau memberikan pembahasan dari soal kuis yang sudah diadakan tadi ya. Semoga apa yang sudah dijadikan kuis, soal-soal kuis, apa yang sudah dibahas oleh kakak-kakak semua, semoga bermanfaat, khususnya bagi kita semua yang mendengarkan di sini, umumnya bagi teman-teman semua yang bisa, mungkin teman-teman semua bisa sharekan ke teman-temannya yang lainnya gitu ya. Dan mungkin untuk kuis malam hari ini dicukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan ditunggu kehadirannya di kuis-kuis selanjutnya. Dan jangan lupa untuk ajak teman-temannya gitu ya, supaya lebih seru juga gitu. Dan kalau misalnya emang ya masalah tugas seperti itu, bisa ditanyakan ke kakak-kakak tingkat, insya Allah pasti bakal ngebantu gitu. Heeh, bener, supaya akang tengelehan wae cenah tadinya. Kalau misalnya banyak yang ikutan kuis mah kan, jadi siapa tahu dari angkatan 2020 karena banyak yang ikutan, jadi banyak juga yang jawabannya bakal benar gitu. Nah, sebelum ditutup, yuk sama-sama kita potbar dulu katanya buat dokumentasi. Silahkan kameranya untuk di-on kan. Sebentar aja. Yuk, yang masih ada di room silahkan untuk kameranya diaktifkan dulu. Oke, Kang Paujan udah di screenshot. Haba-haba euy. Ku Kang Iqbal atau Kang Iqbal pakai laptop? Ya sama Kang Iqbal aja. Coba screenshot ya.
Kasih aba-aba juga. Tapi ini terus ada yang Saya on bebas cam. katanya. On cam dulu, semuanya on cam dulu bentar aja. Buat dokumentasi. Yuk, mau itu siap. Ya, siap. Itu Kang Isan kita acan on cam. Kang Isan, on cam atuh. Engko pangkasepna, kumaha sih? Hayu teh nya hiji, Ya. dua, tilu. Tapi teh kurang 8 orang nu masuk nanya. Kan masuk bener kan. Ya, udah. Nah, udah mau on cam terus silahkan, enggak juga gak apa-apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mau bergabung di kuis Sweet Komtik pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa bermanfaat, khususnya bagi kita, umumnya bagi teman-teman kita semua. Dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf bukan apabila lagi ya, banyak kesalahan dan kekurangan, baik itu dari perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.